hormat yang Bapa terima, hormat yang sama harus diterima oleh Anak dan Roh Kudus. Ada yang bilang, tapi Bapak nanti orang di luar sana pusing. Mati mampus dong, kau dong pusing. Kenapa? Kapal Saki saya dulu mau pusing-pusing di situ. Siapa suruh kita aja tidak pusing? Emang kita otak dan mereka otak beda. Kita otak apa? Kita sama-sama manusia. Kita tidak pusing karena mereka pusing. Memang mereka itu memang mau menolak kebenaran atau memang tidak dipilih. Jadi jangan pusing dengan mereka yang pusing. Mengerti ya? Tambah yang suka pindah-pindah agama bilang, aku tidak mengerti. Beta kalau malaikat dan Tuhan kasih Tuhan, beta tampeleng selalu sampai lu gigi patah semua. Lu Kristen begini lama kau tidak mengerti. Ramah selalu baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi TMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Pendeta Mel Atok ngamuk teman-teman, kejang-kejang, emosi, bahkan sampai ingin menempeleng, ya, mau menempeleng orang-orang Kristen yang sudah jadi mualaf. Mengerikan teman-teman ya. Jadi kita tahu Pendeta Mel Atok ini beberapa waktu terakhir ini benar-benar stres, benar-benar kebingungan melihat banyak sekali jemaat-jemaatnya yang memutuskan mualaf. Sehingga mau nggak mau, dia angkat suara. Dia ambil tindakan. Contoh tindakan yang dia lakukan, mulai tuh menjelek-jelekkan Kodondi, menghujat Ustadz kayak nama, memutarkan video mereka di gereja, terus dikata-katai. Tetapi ternyata, cara tersebut tidak efektif membendung tsunami mualaf. Tetap, banyak orang-orang yang memutuskan mualaf setelah akal mereka terbuka, setelah mereka bisa berpikir. Dan ini membuat Pendeta Mel Atok makin emosi, teman-teman. Makin emosi. Bahkan dengan terang-terangan Pendeta Mel Atok mengatakan bahwa dia akan menempeleng orang-orang yang mualaf. Ngeri, teman-teman ya. Jadi kalau ada orang Kristen yang jadi mualaf, ini mau ditempeleng kita. Saya juga bingung ini. Atas dasar apa Pendeta Mel Atok menampar ya? Kalau menempeleng itu kan menampar kita. Bukankah agama itu adalah hak dasar dari seluruh rakyat Indonesia? Bukankah itu hak dasar kita, memilih kepercayaan? Jadi kenapa pula kita mau ditempeleng oleh Pendeta Mel Atok hanya karena kita memutuskan untuk mualaf? Ini konyol ya. Dan teman-teman bisa lihat ini, dan ini bukan saya asal ngomong teman-teman. Nanti ada sebagian oten-oten pasti bilang kayak gini, wah kamu fitnah Pendeta Mel, mana ada Pendeta Mel ngomong itu? Ya kalian baca sendiri dan kalian tonton sendirilah. Ya kalian lihat sendiri, saya akan putarkan. Di sini dikatakan orang Kristen yang jadi mualaf. Orang Kristen jadi mualaf, bikin Pendeta Mel Atok emosi dan pengen tempeleng. Ya, pengen apa? Tempeleng teman-teman. Ini linknya, jadi kita bukan sembarangan ngomong, karena bukan channel Polycardus. Kalau Polycardus, iya, sembarangan ngomong, sembarangan ngoceh. Kalau kita selalu menunjukkan fakta. Ya, menunjukkan fakta. Ini channel dari Pendeta Mel sendiri. 528.000 subscriber untuk saat ini. Nggak bisa kita ngadi-ngadi, teman-teman. Nggak bisa kita sembarangan. Ya, memang Pendeta Mel yang marah. Emosi. Ya, emosi itu kan wujud dari kemarahan. Clear ya? Oke, jadi memang Pendeta Mel tidak bisa menerima kenyataan. Belum bisa move on. Ya, belum bisa move on, teman-teman. Sedih kita dengarnya ya. Tapi kita coba dengarkan dulu lah penjelasan dari Pendeta Mel. Ya, kenapa dia mau menampar para mualaf ini? Kenapa? Siap. Jadi apakah kita berdoa ini hanya kepada Allah saja? Harusnya kemana? Doa kepada Bapa tapi melalui Yesus, atau boleh doa pada Yesus lalu bagaimana peran Roh Kudus? Wow, ini pertanyaan jangan disepelekan saudara ya. Hari-hari ini saya melihat di media sosial itu banyak orang tinggalkan Kristen ya, bukan banyak sih, sedikit orang, masa banyak, sedikit, sorry. Karena yang saya lihat itu saja. Saya hanya mungkin lihat ulang 2-3 kali, saya pikir banyak. Sebenarnya hanya itu saja ya, yang selalu bingung gitu loh. Kita ini kan Kristen percaya Tritunggal, ya kan? Bapa, Anak, Roh Kudus. Dalam kepercayaan kita Bapa, Anak, Roh Kudus ini, Bapa
adalah Allah, Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Hakikatnya Allah, ya saudara-saudara, tapi pribadinya berbeda. Ya, itu ilustrasinya supaya sederhana, saya kasih contoh saudara ya. Ada sebongkah tanah liat. Ya, dari tanah liat ini kita kasih pisah menjadi 3, kan tanah liat itu elastis ya. Kita kasih pisah. Nah, tanah liatnya doang itu namanya hakikat. Hakikat itu akan menjadi pribadi kalau ada bentuk. Nangkap ya. Lalu dari hakikat ini, jenis ini, natur ini, lalu saya bentuk tanah liat pertama saya bikin guci. Tanah liat kedua saya bikin katakanlah pot bunga. Tanah liat ketiga saya bikin katakanlah apa ya, cobek lah. Nah, cobek bukan guci, guci bukan pot bunga, tetapi cobek adalah tanah liat, guci adalah tanah liat, ya. Tadi satu apa le? Ini pot bunga adalah tanah liat. Jadi pribadinya beda, hakikatnya sama. Nah ini Tritunggal, contoh sederhananya seperti itu. Jadi hakikat dari Allah Tritunggal itu hakikatnya yang tunggal, pribadinya yang 3. Jadi itu penting ya. Kenapa Allah bisa melakukan itu? Kenapa Allah kita seperti itu? Yang pertama memang Allah kita ini maha kuasa dan Allah itu ada dengan sendirinya ya. Allah itu ada dengan sendirinya, Yesus juga ada dengan sendirinya, Roh Kudus juga ada dengan sendirinya. Manusia beda dengan Tuhan ya. Kalau kita bandingkan dengan beberapa ayat ya, misalnya di dalam Yohanes pasal 5 ya. Yohanes pasal 5 kalau saya tidak salah ya. Ayat 21 kah? Iya. Dikatakan sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Ayatnya yang ke 23 supaya semua orang menghormati anak seperti mereka menghormati Bapa. Jadi Bapa dan anak itu memang sama saudara-saudara ya. Lalu kemudian di ayatnya yang ke 26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Jadi Bapa dan anak dan tentu Roh Kudus juga itu tidak tergantung pada siapa-siapa ya. Nah jadi karena kita percaya Allah Tritunggal, semua data-data yang saya munculkan, Bapa bangkitkan orang semau Bapa, Yesus juga. Yesus bilang hormati Bapa, hormat yang sama harus berikan kepada dia. Tuhan Yesus bilang Bapa punya apa? Hidup dari diri sendiri, saya juga punya hidup dari diri sendiri. Nah begitu juga Roh Kudus. Nah kalau begitu menyangkut berdoa ini, bagaimana? Boleh tidak doa kepada Bapa? Karena tadi saya bilang banyak peristiwa orang ada orang tinggalkan Kristen karena bingung, kita ini doa kepada siapa sih? Kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa di Taman Getsemani dia berdoa kepada Bapa? Kenapa di Golgota dia berteriak, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku? Berarti Yesus ini siapa? Bolehkah kita berdoa kepada dia? Atau hanya kepada Bapa saja? Jadi kesimpulannya betul, ada satu saat di mana kita berdoa kepada Bapa dengan pengantara Yesus. Makanya dalam nama Yesus kita berdoa. 1 Timotius 2 ayat 5 mengatakan Allah itu Esa, maka Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Itu benar. Tetapi bukan berarti tidak boleh berdoa langsung kepada Yesus atau Roh Kudus. Boleh dong. Kita harus bisa berdoa langsung kepada Tuhan Yesus. Ya. Jadi kalau saudara mendengar ada ajaran-ajaran bahkan dari kalangan Kristen sendiri yang mengajarkan seolah-olah tidak boleh berdoa langsung kepada Tuhan Yesus, itu orang kurang belajar Alkitab. Ya. Coba lihat Stefanus waktu berdoa itu,
Di dalam Kisah Para Rasul pasal 7, waktu dia mau meninggal tuh dia berdoa kepada siapa? Langsung kepada Tuhan Yesus. Ya, dalam Kisah pasal 7 ayatnya yang ke-59. Dikatakan sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Lalu saudara kalau lihat juga di dalam doa Rasul Paulus ya, di dalam 1 Korintus itu, 2 Korintus maksud saya, pasal 12 ketika ada duri dalam daging, 2 Korintus 12 ayat 8 lah. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Kata Tuhan di situ dia pakai kata kurios, itu merujuk pada Tuhan Yesus. Supaya utusan iblis itu mundur daripadaku, tetapi jawab Tuhan kurios kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ya, kemudian sebab itu aku terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi Tuhan yang dimaksud itu Kristus. Nah ini Paulus sedang berdoa kepada Tuhan Yesus. Boleh banget. Ya. Lalu peran Roh Kudus apa? Betul, peran Roh Kudus menurut Roma 8 ayat 26. Roh Kudus itu bantu kita dalam kelemahan kita, dalam doa-doa kita. Tapi bukan berarti kita tidak bisa bercakap-cakap dengan Roh Kudus. Boleh. Dia pribadi. Dia bisa langsung, kita bisa berdoa langsung kepada Roh Kudus. Bahkan sebenarnya kalau kita menyanyi nyanyian-nyanyian yang ada Roh Kudus di dalam, Roh Kudus, kau hadir di sini, itu langsung kepada Roh Kudus. Dan itu boleh. Ya, betul, Yesus bisa jadi pengantara saat kita doa kepada Bapa melalui Yesus. Roh Kudus juga bantu kita berdoa, tetapi dari data-data tadi jelas bahwa kita boleh berdoa langsung kepada Tuhan Yesus. Kita boleh bicara langsung dengan Roh Kudus. Ya, ya itu boleh sekali. Makanya orang yang kalau paham ini, dia kalau penyembahan kayak saya, kalau saat teduh, saya menyanyi lagu tuh harus 3-3 ada. Ada yang lagu langsung 3-3 sekali. El Shaddai itu 3-3, dimulai dengan 3-3. Atau hormat bagi Allah Bapa yang biasa kita menyanyi di Gemit, itu keren itu. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, dan seterusnya. Hormat bagi Roh Penghibur. Jadi hormat yang Bapa terima, hormat yang sama harus diterima oleh Anak dan Roh Kudus. Ada yang bilang, tapi Bapak nanti orang di luar sana pusing. Mati mampus dong, kau dong pusing kenapa? Kapal Saki Zalulu mau pusing-pusing di situ. Siapa suruh kita aja tidak pusing? Emang kita otak dan mereka otak beda. Kita otak apa? Kita sama-sama manusia. Kita tidak pusing karena mereka pusing. Memang mereka itu memang mau menolak kebenaran atau memang tidak dipilih. Jadi jangan pusing dengan mereka yang pusing. Mengerti ya? Tambah yang suka pindah-pindah agama bilang, aku tidak mengerti. Beta kalau malaikat dan Tuhan kasih Tuhan, beta tampeleng selalu sampai lu gigi patah semua. Lu Kristen begini lama kau tidak mengerti. Ramah selalu baru. Ya itu jawaban saya ya. Tuhan berkati. Semoga jawabannya. Ya teman-teman sudah dengar ya. Jadi pendeta Mel itu benar-benar emosi teman-teman. Karena banyak orang Kristen itu yang sebenarnya nggak tahu sampai sekarang. Dan ini memang faktanya. Banyak orang beriman, tapi dia nggak tahu siapa Tuhannya. Dan itu kita sudah buktikan. Sampai detik ini sudah 2000 tahun, saudara-saudara Kristen kita masih berantem. Masih berantem karena bingung siapa Tuhannya. Kita lihat bagaimana Oneness berantem sama Unitarian, Unitarian berantem sama Trinitas. Trinitas sendiri pun, itu banyak yang mengaku Trinitas, tapi pemahamannya beda. Pemahamannya salah. Belum lagi kita lihat ada Kristen progresif lah, besok entah Kristen apa lagi ya, Kristen agresif mungkin ya, entah Kristen apa-apa lagi lah yang bermunculan. Bahkan orang-orang yang mengaku Trinitas, itu pun sebenarnya nggak ngerti tentang Trinitas. Dan saya cukup terkejut dengan penjelasan pendeta Mel Atok mengenai Trinitas. Kita sudah pernah mendengar ya, penjelasan dari Pak Bombom, Risuli Lubi, Sofiatul, dan sebagainya. Semua kacau balau. Semua kacau balau. Yang agak mending, itu cuman mendiang mangapul sagala. Itu agak mending. Kenapa saya bilang mending? Karena dia ngomongnya gini, Julius,
16 tahun saya mempelajari Trinitas, dia bilang. Saya doktor teologi. 16 tahun saya belajar tentang Trinitas. Dan saya sampai pada kesimpulan, Trinitas tidak bisa dijelaskan. Karena dia bilang, kita terbatas. Kita tidak mungkin sanggup menjelaskan yang maha tidak terbatas. Nggak sanggup otak kita. Nah, itu agak mending jawabannya. Nyerah. Mengakui bahwa Trinitas tidak bisa masuk di akal. Ini kan kontradiksi sebenarnya. Jawaban itu pun sebenarnya ya tidak tepat. Tidak benar. Tetapi mending, jujur. Ada kejujuran di situ. Jadi saya ingin katakan bahwa Tuhan itu adalah pencipta kita. Tidak mungkin Tuhan menciptakan manusia ya dan memberikan pengetahuan, pengertian yang di luar kapasitas kita. Sama seperti kita kasih tugas sama anak kita. Kita kasih tugas sama anak kita, nggak mungkin yang dia tidak sanggup. Betul tidak? Kita punya anak nih, masih duduk di kelas 4 SD. Terus kita suruh dia apa? Kamu nyetir ya, bawa mama ke kantor setiap hari. Nggak mungkin kan? Karena itu bukan kapasitas dia. Kita saja, manusia, tahu kapasitas orang lain. Kapasitas manusia yang lain. Kita ciptakan robot, ciptakan mesin. Kita tahu kapasitas mesin ini, bisa kerja berapa jam. Kalau dipaksa nanti dia akan meledak. Kita tahu. Apalagi Tuhan. Tentu saja Tuhan akan memberitahukan kepada kita siapa dirinya, ya, di mana pengertian itu adalah pengertian yang bisa diterima oleh akal kita. Tuhan menciptakan manusia, ada yang IQ rendah, ada yang pintar, ada yang lambat nangkapnya, ada yang jenius, beda-beda. Tetapi penjelasan siapa dirinya, tentu saja penjelasan yang simple dan bisa diterima oleh seluruh akal manusia. Itulah kenapa dari dulu Tuhan menyampaikan siapa dirinya melalui perantara para nabi. Sedangkan teman-teman kita sebelah sok-sok pintar. Sok-sok menjelaskan menurut pemahaman mereka sendiri. Dan ini kacau. Kacau sekali ya. Penjelasan Pendeta Mel, kembali lagi, ini saya pertegas. Penjelasan Pendeta Mel adalah penjelasan bidat. Jadi dia menganalogikan Yesus, Bapa, Roh Kudus, itu tiga-tiganya dari tanah liat. Tanah liat itu diambil, terus masing-masing punya bentuk. Dia bilang guci, vas bunga, cobek. Ya, cobek itu tempat ini ya, ule gitu kan. Jadi ada cobek, guci, vas bunga. Tiga-tiganya adalah tanah liat, berasal dari tanah liat. Itu bidat. Kalau ada orang menjelaskan Kristen, menjelaskan Trinitas dengan contoh seperti ini bidat teman-teman. Ini bidat. Silakan kalian tanya kepada pendeta-pendeta yang ilmunya lebih tinggi lah. Kalau kalian tanya pendeta kalian yang mungkin ilmunya juga di bawah pendeta Mel, mereka nggak akan tahu. Mereka nggak akan tahu. Jadi kalau Anda menyatakan Yesus, Bapa, Roh Kudus itu sepertiga, sepertiga, sepertiga. Ya, masing-masing adalah sepertiga. Itu bidat. Saya lupa nama bidatnya ya. Tapi itu bidat. Jadi dia mengatakan bahwa Yesus sepertiga Bapa, sepertiga Tuhan, ya, sedangkan Roh Kudus sepertiga juga, Bapa Roh sepertiga. Kan tanah liatnya dipecah tiga kan. Tanah liat sepertiga dijadikan Yesus, sepertiga dijadikan vas bunga, sepertiga cobek. Itu bidat. Ini sesat. Pemikiran seperti ini adalah pemikiran sesat. Silakan kalian cek. Ya, silakan kalian cek. Terus kalau kita lihat, Pendeta Mel mengakui bahwa banyak orang mualaf. Banyak sekali orang mualaf, walaupun terakhir dia revisi. Kenapa dia revisi? Karena nggak boleh dia mengaku banyak orang yang mualaf. Kalau sampai di radio, bayangkan, itu di radio loh siarannya. Di radio Kupang, kota yang mayoritas Kristen. Kalau seorang pendeta Mel atau mengakui banyak orang mualaf, ini akan membuat orang-orang yang lain akan meniru. Jadi mau nggak mau dia harus revisi, katakan, oh itu saja orangnya. Itu pasti dikode itu. Dikode sama orang di depan dia. Nggak boleh. Tetapi ada pengakuan dari pendeta Mel bahwa banyak yang mualaf. Ada yang mualaf, kan begitu. Dan ini menjadi kegundahan. Ya, kegundahan dari pendeta Mel Atok yang kebingungan bagaimana membendung hal ini. Dan dia sendiri mengakui orang-orang Kristen itu banyak sekali yang nggak paham, yang nggak ngerti gitu, mau berdoa sama siapa. Dan kalau kita lihat dan mau jujur ya, mau benar-benar belajar,
Sebenarnya orang Kristen itu berdoanya sama siapa sih? Seharusnya orang-orang Kristen atau orang-orang yang mengikuti Yesus berdoanya kepada siapa? Menurut saya, ini penilaian saya ya, dan kalian boleh cek apa yang saya sampaikan. Kristen itu cuman diajarkan satu doa oleh Yesus. Yang lain nggak ada. Jadi doa makan, ya, doa belajar, doa-doa yang lain itu adalah karangan bapak-bapak gereja, karangan pendeta-pendeta. Nggak pernah Yesus ngajarkan doa misalnya mau keluar rumah. Ya, mau keluar rumah doanya seperti apa, mau tidur doa seperti apa, nggak ada. Itu di Islam yang ada. Kalau Yesus nggak pernah ngajarkan itu. Yesus hanya mengajarkan satu doa, yaitu apa? Doa Bapa kami. Itu satu-satunya doa yang diajarkan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Artinya apa? Yesus saja berdoa kepada Bapa. Datang kalian berdoa kepada Yesus. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Yesus nggak pernah mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa kepada dia. Ada nggak? Yesus mengajarkan itu? Nggak ada. Silakan dicek. Yesus nggak pernah mengajarkan kepada muridnya, doalah kepada saya, mintalah kepada saya. Nggak ada. Nggak ada ya. Satu-satunya ajaran Yesus adalah doa Bapa kami. Artinya minta kepada Bapa yang di surga. Minta kepada Allah. Minta kepada Tuhan. Terus pendeta Mel kasih contoh. Oh, itu Stefanus dan Paulus berdoa kepada Yesus. Stefanus ya, itu bukan sedang berdoa. Stefanus itu sedang ngomong di hari atau di detik-detik terakhir dia mau meninggal. Dia mau dilempar batu ya, dirajam. Ya. Artinya sudah mau dirajam, dia ngomong. Ya, dia ngomong kepada Yesus. Kenapa? Karena dia teringat dengan Yesus. Itu hal yang biasa. Orang-orang yang di akhir hidupnya, istilahnya sudah mendekati sakaratul maut. Ya, itu akan teringat banyak hal. Akan teringat banyak hal. Saya ambil contoh gini lah, biar kalian ngerti ya. Si Kores misalnya, ya. Si Kores ini bilang sama saya, Jul, manjat gunung yuk, besok. Manjat gunung yuk besok. Saya bilang jangan, besok cuaca nggak bagus, jangan manjat gunung, bahaya. Saya nggak mau ikut, saya bilang. Saya pun menyarankan kamu jangan panjat gunung. Si Kores bandel. Ya, si Kores bandel, tetap dia pergi panjat gunung besok. Rupanya tergelincir, karena hujan tergelincirlah dia. Ya, tergelincir, sudah mau mati, udah mau jatuh nih. Ya, sudah mau jatuh dari jurang, tinggal satu pegangan lagi. Maka dia teringat. Ya, dia teringat dengan apa yang saya sampaikan. Terus dia ngomong, memang benar ternyata apa yang disampaikan Julius. Ya. Sial kali saya nggak mengikuti nasihat dia. Seandainya Julius lihat ini, dia pasti ketawa. Ya. Seandainya Julius menyaksikan ini, keadaan saya sekarang, dia pasti akan ngatain, itulah lu, bandel. Apakah Kores berdoa kepada saya? Enggak, teman-teman. Itu Kores bukan berdoa kepada saya, cuman dia teringat. Ya sama dengan kejadian Stefanus tersebut. Dia teringat kepada sosok gurunya. Sehingga dia istilahnya ngajak komunikasi gurunya lah. Dia ingin menyampaikan sesuatu kepada gurunya kan. Yesus gini. Itu wajar, manusiawi. Itu bukan berdoa, kecuali dia bilang, Yesus tolong saya, begini begitu. Wah, kamulah Tuhanku. Enggak, teman-teman. Ya. Itu manusiawi. Bahkan ada orang, muridnya, yang misalnya kena tangkap. Dia berteriak, guru tolong saya, gitu kan. Padahal gurunya nggak di situ. Gurunya sedang tidak ada di situ, tapi dia berharap gurunya menolong dia. Guru tolong saya, gitu. Apakah itu artinya dia menyembah gurunya? Menuhankan gurunya? Enggak juga. Itulah saya bilang, pintar-pintarlah dalam membaca. Minta hikmah. Ya, minta hikmah kepada Allah untuk mengerti. Ini statement ini tentang apa? Ayat ini berbicara tentang apa? Supaya pintar. Ya, supaya pintar gitu. Kalau pendeta Mel ini kan cuma mutar-mutar dan ternyata dia sendiri bidat. Saya berharap ini ya, video ini dibantu share teman-teman. Dibantu share supaya teman-teman sebelah tahu bahwa pengertian dari pendeta Mel sendiri itu bidat, itu sesat.
Saya lagi nunggu nih, nunggu pendeta Muriwali, pendeta-pendeta reform mengomentari penjelasan Trinitas dari Mel Atok. Semoga mereka cepat mengomentari. Saya akan tag mereka ya, para polisi-polisi atau satpam-satpam Trinitas. Ya, saya bilang, saya juluki mereka satpam Trinitas. Nah, saya harap mereka komentari, dan saya yakin nih, mereka akan bilang, wah ini bidak ternyata Mel Atok, sesat ini, pantesan murid-muridnya banyak yang mualaf. Ya, pantesan, dari tempat dia itu banyak yang memutuskan keluar, ternyata dia sendiri bidak, nggak jelas. Nah, ini saya tunggu nih. Saya tunggu, karena memang penjelasannya salah. Dan apa yang dia sampaikan itu kejujuran, banyak yang mualaf, dan banyak yang tidak tahu harus berdoa kepada siapa. Itulah kembali saya pertegas, buat teman-teman Kristen, yuk langsung berdoa kepada Allah Bapa. Langsung berdoa kepada Bapa, jangan melalui perantara-perantara. Nggak ada itu perantara itu teman-teman. Kalian pikir ini lagi beli tiket pakai calo-calo. Ya. Yesus aja nggak bilang, oh saya calo untuk doa, kalian doa kepada saya, kalian doa kepada Allah Bapa melalui perantara saya. Nggak ada. Nggak pernah Yesus ajarkan gitu ya. Minta kepada Allah Bapa, bukan minta kepada Yesus. Jadi jangan ditambahi, jangan dikurangi, jangan diubah-ubah. Dan doa Yesus itu adalah doa Bapa kami di surga. Itulah ajaran Yesus tentang doa. Nggak ada doa kepada dia. Oke? Dan sebagai bonus nih, ya, sebagai bonus saya berikan lagi satu pertanyaan yang saya jamin ini akan membuat teman-teman sebelah kebingungan, dan sebagai bukti saya lampirkan bukti pendeta-pendeta masih bingung, ya, masih sangat bingung, pendeta masih sangat bingung nih tentang hal ini. Ini masih jadi perdebatan dan mereka baku hantam, ya, ribut karena nggak ngerti tentang hal ini. Nah, inilah bukti bahwa mereka nggak kenal Tuhannya. Jadi ngapain bertuhan kalau kalian nggak kenal Tuhan kalian? Kalian nggak kenal, ini kacau gitu. Ya, kalian ikuti sesuatu yang kalian nggak ngerti. Ini lebih mirip belalang. Jadi saya kemarin ngobrol ya dengan teman, kita bilang bahwa Kristen ini jadinya mirip belalang gitu. Belalang itu kalau terbang teman-teman, ya, dia terbang ke satu tempat, mereka tuh nggak tahu tujuannya apa, cuman dia ikuti saja. Belalang tuh seperti itu. Beda sama burung, kalau burung tuh ada komando, ada yang jadi pemimpin. Belalang tuh nggak ada pemimpinnya. Nggak ada pemimpinnya. Jadi mereka itu terbang ke satu tempat cuma ikut orang paling depan. Orang ke kiri lah dia. Kalau ditanya, ngapain kita ke situ? Nggak tahu, ikut aja. Ikut aja. Nah, mereka seperti itu jadinya. Cuman ngikut. Tapi mereka nggak tahu apa yang diikuti, kemana arah tujuan. Takutnya masuk jurang. Sekali lagi saya katakan, takutnya masuk jurang. Dan karena saya baik, saya nasihati. Ya, saya nasihati supaya jangan masuk jurang. Jadi pastikanlah kalau kita beragama tuh kita tahu kemana tujuan kita, kepada siapa kita menyembah. Setelah kita meninggal kemana kita, harus tahu semua. Kalau nggak tahu untuk apa, sia-sia kita bertuhan. Oke? Mungkin itu aja. Dan sebagai bonus saya tampilkan nanti video ya, video kebingungan antar mereka. Dan satu pengumuman buat kalian ya teman-teman, besok saya akan berkunjung tanggal 8 Juni besok kita akan berkunjung ke tempatnya Ustadz, ya, Ustadz siapa teman-teman? Besok kita akan berkunjung ke tempatnya Ustadz Fadlan Garamatan, atau yang lebih dikenal dengan nama Ustadz Sabun ya. Jadi Ustadz Sabun yang mensyahadatkan ribuan orang di Papua. Jadi tim HMC akan mendatangi pondok pesantren Nuwar AFKN. Karena kita diundang besok untuk ketemu dengan beliau dan para mualaf binaan beliau. Ya, kita akan main ke sana. Bagi teman-teman yang tergerak untuk join, untuk bergabung, dapat menghubungi nomor WA yang tertera di bawah. Dan bagi teman-teman yang mau pesan baju, mau pesan kaos pendebat, itu juga bisa melalui nomor WA yang ada di bawah ya. Oke, mungkin itu aja. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menyaksikan video kebingungan para pendeta ini. Ini saya ada sedikit pertanyaan, boleh enggak? Iya, boleh. Oh iya. Tapi ini saya perkenalkan nama dulu saya. Iya, bukan untuk berdebat ya Pak.
Iya, iya, bukan untuk berdebat. Cuman ada satu pertanyaan yang mengganjal di hati saya itu. Ya, pertanyaan langsung saja Pak Yusuf ya. Ya, silakan. Pertanyaannya apa? Ini manusia. Iya, Halo. ya, halo, begini Pak Yusuf. Ya. Pertanyaan saya, Bunda Maria itu manusia kan? Betul. Ya, bisa mati juga kan? Betul. Nah, Tuhannya Pak Yusuf itu Yesus kan? Ya. Nah, artinya yang bisa mencabut nyawa manusia itu kan Tuhan, iya kan? Ya. Nah, berarti Yesus itu termasuk golongan apa Pak Yusuf? Coba. Ya Tuhan lah. Enggak, maksudnya kan anak yang membunuh ibunya itu termasuk golongan anak durhaka kan? Loh, kematian itu kan bukan produknya Tuhan, itu kan produknya setan. Nah, kita dengar Iwan Pila, kematian adalah produknya setan katanya. Kita lanjutkan lagi Iwan Pila. Oh gitu ya. Otoritas Tuhan itu apa saja Pak Yusuf kalau boleh tahu? Ya, otoritas Tuhan menghidupkan. Tidak bisa mematikan ya? Ya, kalau mematikan itu setan, Pak. Tuhan itu baik, tidak pernah mematikan manusia. Terus manusia mati ini selama ini itu karena apa Pak Yusuf? Siapa yang mencabut nyawa itu Pak Yusuf? Iya, siapa yang mencabut nyawa itu? Ya, itu yang mencabut nyawa. Setan yang mencabut nyawa manusia, Pak. Makanya Tuhan Yesus datang untuk menebus supaya apa? Supaya orang-orang yang mati di dalam Tuhan yang sudah percaya itu diselamatkan. Roh jiwanya dibawa pulang ke surga, hanya dagingnya yang mati. Tapi kalau orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, itu mati semuanya, roh jiwa dan tubuhnya mati semua, Pak. Oh begitu ya. Nah sekarang begini, yang mencabut nyawa ya Yesus itu siapa Pak Yusuf? Kan Yesus mati 3 hari. Yang mencabut nyawanya Yesus itu siapa? Dia menyerahkan nyawanya untuk penebusan dosa. Iya, saya paham itu Pak Yusuf. Yang saya tanyakan itu yang mencabut nyawa Yesus itu siapa coba? Kan Yesus manusia, ya kan? Dia akan mati. Nah, loh, mulai panik kan? Iya, garuk-garuk. Bingung dia, gak bisa jawab. Iya. Panik udah ini. Untuk menebus dosa, Pak. Upah dosa itu maut. Iya, saya paham itu Pak Yusuf. Yang saya tanyakan, siapa yang mencabut nyawa Yesus itu ketika mati di kayu salib? Iya, dia mati karena menanggung dosa manusia. Iya, saya paham itu Pak Yusuf. Yang saya tanyakan, sekali lagi yang saya tanyakan itu, yang mencabut nyawanya itu siapa Pak Yusuf? Saya tidak tanya dia menyerahkan nyawa atau tidak Pak Yusuf. Ya, yang mencabut nyawa itu ya selama ini kan setan yang mencabut nyawa manusia. Oh, berarti ketika Yesus mati di kayu salib itu yang cabut nyawanya Yesus itu setan juga ya? Itu Bapak tidak mengerti. Itu karena penebusan dosa, dia membayar dosa, makanya dia harus mati. Gitu. Iya, saya paham Pak Yusuf, makanya saya tanya. Iya, sudah betul seperti itu. Terus apa lagi pertanyaannya? Enggak, cuman itu saja. Cuman itu saja. Ya, sudah jelas seperti itu. Yang penting, ya ini terputus. Terputus katanya Iwan Pila. Terputus apa diputus ini? Takut penelponnya nanya lagi ya. Terus nggak bisa jawab gitu. Terus, yang penting Anda harus tahu bahwa satu-satunya yang keluar dari kuburan itu Tuhan Yesus. Karena maut tidak bisa mengalahkan dia. Maut tidak bisa menahan Tuhan Yesus di dalam kuburan.
Karena Tuhan Yesus tidak berdosa. Itu. Ya tadi terputus ya. Roti isi selai ya. Yang Anda mesti lihat itu jangan matinya, tapi yang Anda mesti lihat itu karena upah dosa itu maut. Tuhan Yesus menanggung dosa. Nah, yang Anda mesti lihat itu satu-satunya yang bisa keluar dari kuburan itu hanya Tuhan Yesus. Nabi, rasul semua tidak bisa keluar dari kuburan. Nah, dari situ kita bisa membedakan bahwa antara Tuhan Yesus dengan manusia itu berbeda. Karena manusia lain sekalipun bilang rasul, apalagi ada yang bilang nabi besar, tapi tidak ada yang bisa keluar dari kuburan. Semua terkunci di dalam kuburan. Oke, jelas ya? Oke, kita ke Ibu Mia. Nah, jadi bagaimana tanggapan dari Pendeta Ezra Soru ketika menyikapi video ini, yang dimana dia melihat Pendeta Yusuf Manubulu kalah telak dari penanyanya yang mendapat jawaban bahwa setanlah yang mencabut nyawa manusia termasuk Yesus. Ya, jadi itu pertanyaannya siapa yang sebenarnya itu kayaknya orang Islam tuh ya yang nanya. Ya, arah pertanyaannya bisa dibaca. Dia kan berasumsi bahwa yang cabut nyawa manusia itu kan Tuhan. Nah, kalau Yesus itu Tuhan, terus ketika Maria mati, kalau Maria itu mamanya Yesus, sedangkan Yesus juga Tuhan, waktu Maria mati dan yang mencabut nyawa Maria adalah Tuhan, berarti Yesus juga, maka durhakalah Yesus karena mencabut nyawa mamanya. Itu kira-kira maksud pertanyaan orang Islam itu begitu. Tapi pertanyaannya nggak apa ya, tidak berhasil menjebak karena ternyata di luar dugaan dia, kan dia punya asumsi kan yang mencabut nyawa manusia itu kan termasuk Maria itu kan Tuhan, berarti Yesus, ya kan? Tapi nggak tuntas dia serangannya karena ternyata Pak Yusuf Manubulu ini jawabnya lain, bahwa ternyata yang cabut nyawa manusia itu setan, bukan Tuhan. Nah, jadi memang jawaban Pak Yusuf ini membuat serangan itu gagal sebenarnya. Tapi jawabannya Pak Yusuf ini kok akhirnya jadi blunder menurut saya. Karena kalau dikatakan bahwa yang mencabut nyawa manusia ini adalah setan, makanya orang itu nanya. Dan terus berarti Yesus mati itu, apakah yang cabut nyawa Yesus itu setan? Nah, mestinya kalau Pak Yusuf konsisten dengan jawabannya ya harusnya ya. Tapi ya kelihatannya dia sudah lari dari pertanyaan itu. Makanya orang itu ya tahu bahwa Yesus itu memang menyerahkan nyawa, tahu bahwa Yesus itu mati untuk menebus dosa. Tapi kalau dibilang sebelumnya bahwa yang mencabut nyawa manusia itu bukan Tuhan, seperti kata Pak Yusuf bahwa Tuhan itu tidak mematikan, tapi Tuhan menghidupkan, yang mematikan itu setan. Konsekuensinya ya berarti Yesus mati juga itu karena setan yang cabut nyawanya Yesus. Itu konsekuensi yang tak bisa dihindari dengan jawabannya Pak Yusuf seperti itu. Ya, tapi saya kira ini ya Pak Yusuf ini tidak membaca Alkitab dengan baik ya, bahwa sebenarnya yang mencabut nyawa manusia itu, yang mematikan, menghidupkan manusia itu sebenarnya bukan setan, Tuhan, ya. Nah, lalu bagaimana dengan jawaban Pendeta Murtadin Risuli Lubis? Semoga bisa menjawab pertanyaan sulit ini. Mari kita dengar bagaimana jawaban dari si Risuli Lubis berikut ini. Pak, siapakah yang siapakah yang mencabut nyawa Yesus? Dia bilang Yesus itu menyerahkan nyawanya. Iya, yang mencabut nyawanya siapa? Enggak, dia menyerahkan nyawanya untuk dosa-dosa manusia. Iya, yang cabut siapa?
Sampai berulang-ulang kali jawabannya begitu terus. Nah, ternyata pendeta Risuli Lubis ini malah tidak memberi jawaban apa-apa. Pendeta Risul ini malah emosi dan berkata bahwa pendeta Yusuf Manubulu jawabannya itu-itu saja. Nah, sekarang bagaimana dengan pendapat dari seorang intelektual Kristen yang mengaku sekolah di luar negeri, siapa lagi kalau bukan Muri Walianto Manalu maksud saya. Bagaimana pendapatnya? Mari kita simak. Dan ketika ditanya siapa yang cabut nyawa Yesus, pendeta Yusuf Manubulu tidak menjawab ya, tapi berkelit atau berkilah dan memberikan jawaban yang sebetulnya bukan itu yang diinginkan oleh si penanya ya. Sebetulnya Pak Yusuf Manubulu di situ sudah mengatakan Yesus menyerahkan nyawanya ya begitu ya. Tapi si penanya ini tidak puas dengan jawaban itu karena bagi si penanya dia bertanya Yesus itu manusia makanya dia mati ya. Itu logikanya dia ya. Dan kalau Yesus manusia dan dia mati, siapa yang mencabut nyawanya begitu ya? Ya patut disayangkan ya, Pak Yusuf Manubulu ini channelnya besar sekali ya. Ya, channelnya besar sekali ya, dan tentu saja didengar oleh banyak orang yang sebetulnya yang suka menyerang iman Kristen ya. Tapi kan jawaban yang bagi saya mengambang ya. Mengambang. Dia memang sudah menyinggung satu kata. Sebetulnya Yesus menyerahkan nyawanya ya. Seperti itu ya, tetapi itu nggak tuntas ya dan tidak dipahami oleh si penanya ya. Maka si penanya terus mencecar dan tetap tidak mendapatkan jawaban sesuai dengan yang dia mau, yang memuaskan dia ya. Ya mungkin juga dia tidak puas ya, tetapi mungkin bagi dia itu jawaban yang mengambang dan akhirnya dia mungkin ya sebagai apa namanya lampiasan daripada karena tidak terjawab pertanyaannya maka dia memviralkan ini bisa jadi ya, atau mungkin orang lain juga memviralkan ini kita tidak tahu ya. Tapi yang jelas ini menurut saya pihak yang menyerang ini yang memviralkan ini ya, anggap seolah-olah mereka sudah menang ya, seperti itu karena ada pendeta yang tidak bisa memberikan jawaban siapa yang cabut mengenai siapa yang cabut nyawa Yesus begitu ya.